Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-141. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wuranto pun kemudian dibawa pergi ke pondokan yang diperuntukkannya. Ia harus beristirahat sejenak supaya senja nanti ia dapat melakukan tugasnya. Berjalan kembali ke Jati Anom dan pagi-pagi besok ia harus sudah menghadap si Danti itu. Sepeninggal Wuranto, si Danti melihat Argojoyo berdiri sambil bergumam. "Buat apa kau pelihara anak gila itu? Apa pula gunanya kau bawa ia berkeliling padepokan ini, kemudian kau lepaskan kembali ke Jati Anom?" Si Danti tersenyum, jawabnya, "Sudah aku katakan, Paman, ia akan merupakan alat yang baik untuk menakut-nakuti anak-anak muda Jati Anom. Sedangkan kalau anak itu seperti yang dikatakannya, mempunyai pengaruh yang baik, maka ia akan dapat menjadi jembatan untuk mengenal anak-anak muda yang lain." "Kau terlalu percaya kepadanya," berkata Sono Keling. "Apakah kau yakin bahwa ia tidak akan berkhianat?" "Si Danti tidak akan sebodoh itu," sahut si Danti. "Aku ingin melihat apakah ia tidak sekedar alat Agung Sedayu atau Untara untuk menjebak dan memasukkan orang-orangnya kemari. Karena itu maka aku minta nanti senja apabila ia pergi, Adi Alap-Alap Jolotundo mengikutinya. Lihatlah apakah ia berhubungan dengan Agung Sedayu atau tidak. Kalau ia menemui Agung Sedayu, maka anak itu besok akan tergantung di ujung kademangan Jati Anom. Mayatnya akan tergantung-gantung selama seminggu sebelum kita memaksa orang-orang Jati Anom mengambil dan menguburkannya." Sono Keling mengangguk-anggukkan kepalanya. Argojoyo yang sudah melangkahkan kakinya tertegun dan berpaling kepada si Danti. Katanya, "Kau telah membuang waktu untuk mengurus anak bodoh itu. Tetapi ada juga baiknya kau mengirimkan seseorang untuk melihatnya." Si Danti tidak menjawab. Ketika ia melihat wajah Alap-Alap Jolotundo, maka dilihatnya anak muda itu tertawa sambil berkata, "Hahaha, aku tidak saja ingin menggantungnya di ujung kademangan, bahkan aku ingin menggantung Agung Sedayu itu sendiri." "Jangan sombong," desis si Danti. "Kau hanya mengamat-amati anak itu. Kalau ia memasuki rumah Agung Sedayu, cobalah lihat. Tetapi hati-hati supaya bukan lehermu yang dijerat oleh Agung Sedayu. Apakah Wuranto menemui Agung Sedayu atau seorang perempuan tua di rumah itu yang diakuinya sebagai bibinya? Kalau ia menemui Agung Sedayu, maka semuanya sudah jelas. Kau tidak usah berbuat apa-apa. Tinggalkan saja ia pergi supaya kau tidak mati dibunuh oleh adik Untara itu. Besok anak itu akan datang kemari lagi untuk menyerahkan lehernya." "Aku sendiri dapat menyelesaikannya, Kakang," berkata Alap-Alap Jolotundo. "Kurang menyenangkan. Kita bersama-sama akan membuat perhitungan dengan anak itu." "Tetapi," berkata Sono Keling, "apakah rahasia Tambak Wedi dengan demikian sudah diketahui oleh Agung Sedayu?" "Tak ada yang dapat dikatakan tentang padepokan ini selain kekuatan yang tangguh. Ia tidak melihat suatu kelemahan apapun. Aku belum tahu rahasia apa yang sebenarnya disembunyikannya di balik keinginannya untuk melihat sawah-sawah dan sungai di daerah ini." Sono Keling mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Alap-Alap Jolotundo ia berpesan, "Hati-hatilah kau, supaya bukan kau yang tergantung di ujung kademangan Jati Anom."
Alap-alap Jolotundo tertawa mendengar pesan Sono Keling. Pesan itu terdengar sebagai suatu ucapan senda guro saja. Hatinya menjadi gembira mendapat suatu pekerjaan yang baginya dapat memberi kesegaran. Setelah beberapa lama ia duduk saja terkantuk-kantuk di padepokan itu. Kerjanya hanya berjalan hilir mudik atau memberi beberapa petunjuk kepada para prajurit dan orang-orang baru yang berasal dari daerah sekitar padepokan itu, atau orang-orang yang datang dari berbagai daerah karena pengaruh nama Ki Tambakwedi atas keluarga mereka atau orang-orang yang mereka hormati. Tetapi kini ia harus mengikuti seorang anak muda dari Jati Anom itu, mengawasi dan kemudian berbuat sesuatu apabila perlu. Namun dalam pada itu terdengar Argojoyo berkata, "Jadi, kalau kali ini anak Jati Anom itu tidak menjumpai Agung Sedayu, kau akan mempercayainya untuk seterusnya?" "Bukan berarti begitu, Paman," jawab si Danti. "Untuk seterusnya pun, anak itu perlu diawasi. Baru setelah terbukti kesetiaannya maka sedikit demi sedikit ia akan dapat dilepaskan." "Tidak banyak gunanya," gumam Argojoyo. "Anak itu tidak akan banyak memberikan apa-apa kepada kita. Pada saat kau dapat suatu keyakinan bahwa ia dapat dipercaya, maka Untara sudah berada di hadapan hidungmu. Pada saat yang demikian, kita memerlukan bantuan anak-anak muda Jati Anom. Setidak-tidaknya, mereka tidak membantu pasukan Untara, tidak menyediakan makan bagi mereka, apalagi memberikan bahan-bahannya. Untara dapat berbuat dengan kekerasan. Itulah yang kita inginkan. Anak-anak muda itu akan merupakan minyak di dalam bumbung bambu. Kalau kita mampu menyalakan, maka meledaklah bumbung itu." Argojoyo tidak menjawab. Kemudian ia meneruskan langkahnya keluar dari dalam bilik itu. Meskipun demikian ia bergumam, "Kalau tekadmu telah bulat untuk melawan Pajang, sebaiknya kau mengambil orang-orangmu dari Menoreh." Si Danti tidak menjawab. Karena Argojoyo pun tidak berhenti. Sejenak kemudian orang itu telah hilang di balik pintu. Sono Keling dan alap-alap Jolotundo pun kemudian meninggalkan bilik itu pula. Sekali lagi, si Danti berpesan kepada alap-alap muda itu, "Jaga jangan sampai ia mengetahui bahwa kau mengikutinya, supaya ia berbuat seperti yang dikehendakinya." "Apakah ia berangkat senja nanti sebelum malam? Kau takut dilihatnya?" Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Sebelum gelap adalah sangat sulit untuk mengikutinya tanpa diketahuinya. Usahakan agar ia berangkat setelah matahari turun di bawah cakrawala." Alap-alap Jolotundo tidak menjawab, tetapi ia berjalan terus meninggalkan ruangan itu di belakang Sono Keling. Ketika mereka sampai ke halaman, Sono Keling masih mencoba memperingatkan alap-alap Jolotundo. "Hati-hatilah kau alap-alap kecil. Alap-alap Jolotundo mempercepat langkahnya. Desisnya, "Apa sulitnya pekerjaan itu? Kalau anak itu berbuat yang aneh-aneh, aku tidak perlu menunggu besok. Malam nanti anak itu akan aku gantung di ujung kademangan Jati Anom. Jangan membuat perkara. Turuti saja kata-kata si Danti, anak gila itu. Dengan demikian kita tidak akan banyak menemui kesulitan di sini. Mau apa saja dia terhadapku, aku tidak takut terhadap murid Tambakwedi itu." "Kau memang terlampau sombong. Kau masih belum dapat menyamainya, meskipun kau berlatih seorang diri hampir setiap malam. Kau sangka si Danti itu tidak berbuat sesuatu untuk mempertinggi ilmunya?" "Tidak," sahut alap-alap Jolotundo. "Ia hanya menunggu bilik gadis itu saja siang dan malam. Tetapi ia pengecut, ia tidak berani masuk." Sono Keling berpaling memandangi wajah alap-alap Jolotundo. Kemudian katanya,
Jangan hiraukan gadis itu, tetapi jangan pula berbuat sesuatu yang merugikan kedudukan kita di sini. Sementara kita harus menerima saja keadaan ini. Kalau anak Jati Anom itu benar-benar menemui Agung Sedayu, katakan saja hal itu kepada si Danti. Jangan kau lakukan sendiri hukuman atasnya. Alap-alap Jolotundo tidak menjawab. Beristirahatlah, berkata Sono Keling. Kau malam nanti akan berjalan sepanjang malam. Baiklah, jawab alap-alap itu yang kemudian berjalan ke pondoknya yang didiaminya dengan beberapa orang anak buahnya itu. Senja itu, alap-alap Jolotundo telah menyiapkan diri mondar-mandir di jalan kecil di tengah-tengah padepokan itu. Pedang di lambungnya berkali-kali dirabanya, seakan-akan tangannya sudah terlampau gatal untuk mempergunakannya. Dengan gelisah ia mengawasi regol halaman rumah tempat Wuranto beristirahat. Kalau anak Jati Anom itu berangkat menunaikan perintah si Danti. Tetapi akhirnya ia tidak sabar lagi. Alap-alap Jolotundo itulah yang kemudian mendatangi pondokan Wuranto. Kau akan pergi sekarang? Bertanya alap-alap itu. Iya, sebentar lagi, sahut Wuranto. Sekarang telah senja. Masih terlampau siang, sebaiknya kau berangkat sesudah gelap. Kenapa? Tak seorang pun melihatmu kecuali para penjaga. Mungkin ada orang-orang yang sengaja memata-matai padepokan ini. Mereka akan melihatmu dan mungkin kau akan mendapat bahaya di perjalanan. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, katanya, aku akan berangkat sesudah gelap. Mendengar jawaban Wuranto itu, maka alap-alap Jolotundo tersenyum di dalam hati. Kalau anak itu bersedia berangkat sesudah gelap, maka pekerjaannya tidak akan terlampau sulit. Ia merasa bahwa ia pasti jauh lebih berpengalaman dari anak muda yang bernama Wuranto itu, sehingga ia akan mendapat banyak kesempatan untuk melakukan tugasnya. Ketika kemudian matahari menjadi semakin rendah dan tenggelam di balik punggung Gunung Merapi, maka lereng di sebelah timur itu pun menjadi semakin suram. Warna kemerah-merahan yang berpencaran di langit pun semakin lama semakin pudar, sehingga akhirnya perlahan-lahan kabut yang hitam turun menyelimuti lereng Gunung Merapi itu. Ketika seseorang menyalakan pelita di dalam bilik itu, maka berkata alap-alap Jolotundo, "Hari telah mulai gelap. Apakah kau sudah siap untuk berangkat?" "Aku sudah siap sejak tadi," sahut Wuranto. Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya, tetapi kemudian dipaksakannya bibirnya tersenyum. "Baik, marilah aku antar kau sampai ke perbatasan." "Aku berani berjalan sendiri." Sekali lagi alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya, tetapi sekali lagi pula ia memaksa bibirnya untuk tersenyum. "Kau memang berani, tetapi supaya tidak menimbulkan salah paham dengan para penjaga yang belum mengenalmu dengan baik." Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Alasan itu memang masuk di akalnya. Karena itu maka jawabnya, "Terima kasih." "Apakah kau juga memerlukan senjata?" bertanya alap-alap Jolotundo. Wuranto berpikir sejenak, lalu jawabnya, "Aku memang memerlukannya. Apakah kau mempunyai senjata rangkap?" "Setiap orang mempunyai senjata rangkap di sini. Bahkan setiap orang, apabila dikehendaki dapat membawa 3 atau 4 pedang sekaligus. Pandai besi di padepokan ini melimpah ruah." "Terima kasih. Apakah kau dapat memberi aku sebuah pedang yang tidak terlampau besar?" Alap-alap Jolotundo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian jawabnya, "Marilah kita berangkat.
Aku akan mengambil sebilah pedang untukmu sambil berjalan." Keduanya pun kemudian berangkat meninggalkan rumah itu. Ketika mereka sampai di gardu dekat regol halaman rumah itu, Alap-alap Jolotundo berkata kepada salah seorang penjaganya, "Beri aku pedangmu itu, kau akan dapat mengambilnya lagi." Orang itu diam termangu-mangu, tetapi Alap-alap Jolotundo berkata lagi, "Berikan pedangmu itu cepat dengan warangkanya." Orang itu tidak menjawab, tetapi dilepaskannya pedang beserta warangkanya dan diserahkannya kepada Alap-alap Jolotundo. "Terima kasih," berkata Alap-alap Jolotundo sambil menyerahkan pedang itu kepada Wuranto. "Anak muda ini adalah anak muda yang berasal dari Jati Anom. Ia adalah kawan kita. Kenalilah baik-baik." Orang-orang di dalam gardu itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian keduanya meneruskan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan itu, Alap-alap Jolotundo masih sempat bercerita tentang Padepokan Tambakwedi, bercerita tentang dirinya, dan tentang orang-orang Jipang yang berada di Padepokan itu. "Kekuatan Tambakwedi benar-benar di luar dugaanku," berkata Wuranto. "Alangkah besar pengaruh Ki Tambakwedi sehingga ia mampu mengumpulkan sekian banyak laki-laki yang siap untuk bertempur di pihaknya." Alap-alap Jolotundo mencibirkan bibirnya. "Omong kosong, siapakah yang berkata demikian?" "Si Danti. Bahkan si Danti akan dapat mengambil kekuatan yang tidak terhingga dari Bukit Menoreh. Anak itu memang seorang pembual. Sejak kita berada di sini ia berkata bahwa ia akan dapat menyusun kekuatan yang tidak akan dapat terkalahkan. Bukankah kekuatan itu kini telah terbentuk? Kekuatan ini adalah kekuatanku. Mereka adalah orang-orang Jipang yang setia kepadaku. Sepeninggal Tohpati, tak ada orang lain yang dapat mereka percaya selain aku." Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di dalam kepalanya menjalar suatu pengertian baru, bahwa para pemimpin di Padepokan itu ternyata saling berebut pengaruh. "Jadi, siapakah sebenarnya yang berkuasa di sini?" Alap-alap Jolotundo terdiam sejenak. Pertanyaan itu sukar dijawabnya, namun kemudian katanya, "Akulah yang berkuasa atas orang-orang Jipang, tetapi karena si Danti di sini adalah tuan rumah, maka aku wajib menghormatinya. Ia adalah murid Ki Tambakwedi, seorang yang memiliki padepokan ini." Wuranto masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia bertanya, "Bagaimanakah hubungan si Danti dengan orang-orang Jipang yang berada di bawah pimpinanmu itu?" Sekali lagi Alap-alap Jolotundo mendapat pertanyaan yang sulit, tetapi akhirnya ia menjawab, "Orang-orang Jipang di sini menghormatinya bukan karena anak itu sendiri, tetapi karena gurunya, Ki Tambakwedi." Wuranto terdiam sejenak. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa si Danti telah membawa lari seorang gadis Sangkal Putung, adik Swandaru seperti yang diceritakan kepadanya. Karena itu maka tiba-tiba timbullah keinginannya untuk bertanya, "Apakah si Danti telah beristri?" Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya. "Belum," jawabnya. "Ia adalah laki-laki pengecut. Ia menyimpan seorang gadis di padepokan ini, tetapi ia tidak berani mendekatinya. Kalau gadis itu dibiarkannya saja, maka ia akan menyesal. Akulah nanti yang akan mendapatkannya." Alap-alap itu kemudian tertawa terbahak-bahak, sehingga beberapa orang yang sedang berjaga-jaga di tepi jalan menjadi terkejut karenanya. Namun tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berkata, "Hei, sampai kemana aku mengantarmu?" Wuranto tertegun mendengar pertanyaan itu, sehingga keduanya tiba-tiba saja berhenti.
Sejenak Wuranto memandangi wajah alap-alap Jolotundo dan sejenak kemudian ia pun berkata, "Terserahlah kepadamu, tetapi agaknya kau sudah berjalan terlampau jauh." Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya. Katanya, "Kita sudah berjalan sampai beberapa puluh langkah dari Regol Padepokan. Tetapi kau masih belum lepas dari lingkaran pengawasan orang-orangku. Marilah, aku antar kau beberapa puluh langkah lagi sampai penjagaan yang terakhir." "Aku kira kau sudah mengantarku cukup jauh." "Biarlah, marilah." Kembali mereka berjalan bersama-sama dan kembali alap-alap Jolotundo mulai membual, bercerita tentang dirinya dan tentang orang-orang Jipang di padepokan itu. "Hei, apakah yang sedang kita bicarakan tadi?" bertanya alap-alap Jolotundo itu. "Seorang gadis?" sahut Wuranto. "Ya, seorang gadis cantik. Si Danti mengambilnya dari sangkal putung." "Apakah gadis itu bakal istrinya?" Sekali lagi, alap-alap Jolotundo itu tertawa terbahak-bahak. Jawabnya, "Dicurinya gadis itu di tengah jalan. Gadis itu adalah anak Demang Sangkal Putung." "Tetapi, bukankah maksud si Danti mengambil gadis itu untuk menjadi istrinya?" "Dari mana kau tahu?" "Aku bertanya." Alap-alap Jolotundo menarik nafas dalam-dalam, kemudian jawabnya, "Mungkin, tetapi mungkin pula tidak. Melihat sikapnya yang cukup hati-hati, aku kira memang gadis itu akan diperistrikannya. Kalau tidak, maka Sekar Mirah pasti sudah menjadi korbannya. Tetapi si Danti itu pun nanti akan tinggal menggigit jari." "Kenapa?" "Gadis itu cantik sekali. Kau kira aku seorang laki-laki yang buta akan kecantikan seorang gadis? Tetapi bukankah gadis itu seakan-akan milik si Danti?" "Omong kosong. Gadis itu adalah barang curian. Aku akan dapat mencurinya meskipun bukan membawanya lari." Dada Wuranto menjadi berdebar-debar. Gadis itu pasti adik Swandaru. Ia menjadi bertambah cemas karenanya. Seorang gadis di dalam lingkungan laki-laki sekasar alap-alap Jolotundo, Sono Keling, dan si Danti itu pasti akan sangat berbahaya. Seperti seekor ayam yang berada di dalam sarang musang. Tetapi bukankah dengan demikian akan dapat timbul pertentangan yang semakin tajam di antara mereka? Meskipun demikian, meskipun pertentangan itu akan dapat menguntungkan Pajang, namun umpan yang diberikan ternyata terlampau mahal. Tidaklah sewajarnya bahwa Sekar Mirah harus dibiarkan saja di dalam sarang hantu-hantu supaya mereka saling berkelahi satu sama lain. Wuranto itu tiba-tiba terkejut ketika alap-alap Jolotundo bertanya, "Hei, apa yang kau renungkan? Apakah kau ingin gadis itu juga?" "Aku belum pernah melihatnya. Sehari ini aku berada di padepokanmu, tetapi aku tidak bertemu dengan seorang gadis cantik. Yang aku lihat hanyalah perempuan-perempuan yang garang seperti kalian." Suara tertawa alap-alap Jolotundo terdengar lagi memenuhi ereng-ereng Gunung Merapi. Dua orang pengawas yang duduk di atas sebuah batu sebesar punggung gajah mengawasinya dalam kegelapan malam sambil bersungut. "Suara itu adalah suara alap-alap Jolotundo." "Iya, agaknya ia mendapat sesuatu," sahut yang lain. Mereka terdiam ketika alap-alap Jolotundo itu kemudian berjalan di sisi batu tempat mereka duduk. "Hei, siapa di sini?" "Aku Ki Lurah," sahut pengawas itu. "Buka matamu baik-baik. Anak muda yang bernama Wuranto ini adalah kawan kita sendiri. Kalau nanti ia kembali dari Jati Anom, maka ia tidak boleh diganggu.
Beritahu semua kawan-kawanmu yang bertugas malam ini. Ingat, namanya Wuranto. Baik, Ki Lurah. Kedua anak muda itu meneruskan perjalanannya. Kini Wuranto justru berusaha menahan alap-alap Jolotundo untuk tetap berjalan bersamanya. Apakah gadis itu disembunyikan? Bertanya Wuranto. Kenapa? Aku ingin melihatnya. Aku ingin menilai apakah kau benar-benar mengerti kecantikan seorang gadis. Besok kau akan melihatnya apabila kau masih hidup. Apakah aku nanti malam akan mati? Alap-alap Jolotundo itu tersenyum. Kemudian katanya, "Nah, pergilah. Aku sudah cukup jauh mengantarmu. Kau sudah melampaui pengawasan terakhir. Hati-hatilah di jalan. Lakukan pekerjaanmu baik-baik. Kalau aku berhasil, apakah aku akan mendapatkan hadiah gadis yang cantik itu?" Apa artinya kau buat gadis itu? Gadis itu akan menjadi milikku. Kau harus menyisihkan si Danti. Si Danti itu tidak banyak berarti bagiku, sahut alap-alap Jolotundo. Namun kemudian ia berkata, "Sekarang pergilah, besok pagi kau harus sudah menghadap si Danti." Kenapa tidak menghadap kau saja? Bukankah pengaruhmu atas orang-orang Jipang jauh lebih besar daripada si Danti? Padepokan ini adalah padepokannya. Dan gadis itu? Wuranto sengaja membakar hati alap-alap Jolotundo itu, meskipun hatinya masih saja diselubungi oleh kecemasan. Mudah-mudahan segala sesuatunya tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh alap-alap muda yang buas itu. Alap-alap Jolotundo tidak segera menjawab. Pertanyaan itu telah mendebarkan jantungnya, tetapi di dalam hatinya ia sibuk menilai diri. Apakah ilmu si Danti masih juga jauh berada di atas kepandaiannya? Selama ini ia telah mencoba menempa diri sendiri dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya. Diperasnya segenap kemampuan yang ada padanya untuk mencoba meningkatkan ilmunya. Dengan tekun ia memperbesar kekuatannya dengan berbagai macam alat-alat yang dapat diketemukan, pasir, batu, dan pepohonan. Hampir setiap hari apabila ia pergi mandi ke sungai, ia selalu melatih jari-jarinya hampir seperempat hari dengan pasir tepian. Kemudian latihan itu diulanginya di malam hari. Dicobanya pula untuk meningkatkan kelincahan kakinya dengan meloncat-loncat dari batu ke batu. Kemudian berlari di tebing-tebing sungai yang curam, meloncat terjun. Kemudian kembali berlari mendaki lereng-lereng yang terjal. Alap-alap Jolotundo berharap bahwa ilmunya akan menjadi semakin sempurna, sehingga apabila sekali lagi ia bertemu dengan Agung Sedayu, maka ia tidak akan menjadi malu. Tetapi sasaran itu ternyata tidak saja ditujukan kepada Agung Sedayu. Kini setelah ia melihat seorang gadis yang cantik itu, tiba-tiba ia mulai menilai dirinya kembali. Namun kini ia mencoba memperbandingkan dirinya dengan si Danti. Kedua anak muda itu, Wuranto dan alap-alap Jolotundo, untuk sejenak saling berdiam diri. Yang terdengar hanyalah desir kaki mereka menyentuh kerikil yang tersebar di sepanjang jalan. Sekali-sekali di kejauhan terdengar bunyi burung hantu yang seakan-akan sedang meratap. Wuranto menunggu jawaban alap-alap itu, tetapi ternyata alap-alap Jolotundo masih saja berdiam diri. Tiba-tiba sekali lagi alap-alap Jolotundo berkata, "Hei, sampai kemana aku mengantarmu?" Wuranto berpaling, dipandangi wajah alap-alap Jolotundo. Namun di dalam kegelapan malam, ia tidak mendapat suatu kesan apapun. Meskipun demikian, dada Wuranto berdesir melihat ketajaman mata anak muda itu. "Sudahlah,
Aku akan berjalan sendiri. Mungkin langkahku akan lebih cepat. Besok pagi-pagi aku mengharap akan dapat melihat gadis yang kukatakan. Kau akan menjadi orang ketiga yang menginginkan gadis itu besok. Tidak ada orang lain. Hampir semua laki-laki di sini, tetapi yang lain tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan Kakang Sono Keling pun lebih baik menutup matanya daripada berhadapan dengan si Danti. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Menurut penilaiannya, Sono Keling adalah seorang laki-laki yang kasar. Tetapi agaknya orang itu lebih senang melihat darah di medan perang daripada kecantikan para seorang gadis. Meskipun demikian, laki-laki yang kasar itu tidak dapat diabaikan dalam memperhitungkan keselamatan Sekar Mirah. Tetapi kali ini Wuranto belum tahu di manakah Sekar Mirah itu disimpan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.